Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan sebuah aplikasi layanan dari Google yang disebut Google Colab yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai tool atau alat untuk menganalisis data. Nah, di perkuliahan kita nantinya kita akan sering berhadapan dengan data. Nah, bagaimana kita memperlakukan data tersebut itu menjadi hal yang sangat penting. Maka kita di sini akan belajar mulai dari pengantarnya dulu, yaitu adalah apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita ingin menganalisis data. Oke, langkah pertama adalah kita kunjungi web Google Colab ya. Di sini saya akan ketikkan di sini di pencarian, nanti akan muncul Google Colab paling atas di sini. Tinggal kita pilih. Nah, kalau sudah login dengan akun Google ataupun akun yang terafiliasi dengan Google, maka kita akan langsung masuk di sini, tidak diminta login. Lalu kita bisa memulai dengan membuat sebuah notebook ya. Nah, di notebook inilah nanti project kita akan kita simpan. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul, di sini ada sapaannya. Nanti kita bisa pakai Gemini ya. Jadi kita bisa minta bantuan Gemini untuk mengcoding tanpa harus ini ya. Yang penting kita jelaskan apa yang kita inginkan. Tapi karena hari ini kita belajar dasar-dasarnya, saya akan tutup dulu Gemininya, lalu kita rename ya. Di sini kita beri nama pengantar ya. Pengantar data analisis. Oke. Nah, di sini kita akan menuliskan program kita, tapi mungkin kita membutuhkan penjelasan. Kita bisa tambahkan tag, lalu tagnya kita naikkan saja. Di sini kita beri nama pengantar analisis data. Oke, nanti kita bisa tambahkan lebih detail ya, supaya kita nantinya suatu saat ketika kita buka lagi kita paham. Oke, kita akan memulai coding ya. Codingnya di sini tidak perlu terlalu khawatir kita bagaimana codingnya. Sekarang zamannya AI ya, jadi kita bisa minta bantuan AI atau Gemini tadi yang sudah otomatis terbuka. Nah, kita akan memulai dengan menggunakan pustaka. Jadi kita tidak perlu membuat sendiri alat-alatnya, jadi sudah tersedia, tinggal kita pakai. Makanya bahasa Python ini adalah bahasa yang paling populer. Kenapa? Karena banyak pustaka yang dibuat kaitannya dengan data analisis. Nah, kita akan mulai dengan menggunakan Pandas. Nah, Pandas itu biasanya disingkat sebagai PD ya. Jadi import Pandas SPD maksudnya adalah kita menggunakan pustaka Pandas, lalu kita beri nama alias yaitu PD. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar menyederhanakan penulisan, daripada nulis Pandas kita tuliskan PD. Nah, ini sudah cukup populer ya. Jadi orang kalau menulis PD itu berarti orang sudah tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Pandas. Nah, Pandas itu gunanya untuk apa? Pandas itu gunanya untuk membaca data dari Excel maupun CSV. Jadi nanti kalau kita punya data Excel, lalu kita ingin masukkan datanya, kita panggil datanya, kita tinggal gunakan Pandas ini agar bisa diolah lebih lanjut. Selain itu kita bisa juga membuat tabel baru, atau kita ingin membersihkan tabel yang sudah ada dari data-data pengotor. Lalu kita bisa juga menghitung statistika sederhana seperti rata-rata, simpangan baku, median dan seterusnya. Lalu bisa juga mengelompokkan data atau grouping. Juga bisa menggabungkan beberapa data atau merging, juga menseleksi data atau sorting atau filtering gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah NumPy ya. Biasanya disingkat sebagai NP. Kita pakai yang lazim saja supaya ketika kita baca tutorial kita tidak bingung. Nah, NumPy itu gunanya untuk apa? Lihat dari namanya sudah jelas ya. Num itu number, Py itu adalah Python. Di sini gunanya adalah untuk mengolah data-data dalam bentuk numerik. Bisa data ordinal, data
discrete ataupun data kontinum. Nah, kita bisa menggunakan operasi matematika seperti perkalian, perpangkatan, pembagian, matrik, kemudian trigonometri, logaritma, eksponen, dan seterusnya dengan menggunakan NumPy. Jadi kalau misalnya kita ingin determinan matriknya kalau di SMA kita belajar 3 kali 3 gitu ya. Itu kan cukup mudah. Nah, kalau misalnya kalau 8 kali 8 itu kita dengan NumPy itu cukup mudah sehingga mempercepat bagaimana kita memproses data. Nah, dan yang terakhir yang biasa dipakai untuk untuk membuat grafik, yaitu Matplotlib. Nah, di sini kita lihat si Google Colab itu sudah tahu apa yang akan saya tuliskan, maka dia menyediakan seperti ini ya. Nah, saya akan tab saja, yaitu kita hapus bagian yang bawah, nanti kita akan pakai yang atas saja. Nah, Matplotlib itu dilihat dari namanya. Mat itu matematik, plot itu grafik atau plotting, dan lib itu adalah pustaka. Jadi di sini gunanya adalah untuk membuat grafik. Bedanya apa dengan Excel? Yang jelas grafik dari Matplotlib itu kualitasnya lebih bagus. Selain itu juga kita bisa memanipulasi berbagai grafik ya dengan lebih mudah, dengan berbagai warna, dengan berbagai pilihan jenis grafik dan seterusnya. Intinya ini adalah memudahkan kita menyajikan data dalam bentuk grafik. Oke, sementara yang utama adalah kita mengenal 3 ini dulu. Jadi nantinya ini akan sering kita masih ada satu lagi, yaitu adalah ini ya. Nah, kita yang ini cara ngetiknya agak beda. Jadi kita memulainya dengan from ya. Bedanya apa dengan atas? Jadi kalau di Pandas itu, kalau import Pandas itu artinya kita mengambil seluruhnya dari Pandas, tidak ada yang ditinggalkan. Demikian juga dengan NumPy dan Matplotlib. Tetapi di SciPy itu dia adalah sebuah pustaka yang sangat besar yang isinya berbagai macam. Nah, di sini maka kita mengatakan from SciPy import stat. Berarti tapi kalau kita langsung import stat itu nggak akan jalan. Karena apa? Dia bingung stat itu dari mana gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan from SciPy import stat, berarti kita memanfaatkan pustaka stat dari SciPy. Tapi kalau kita langsung import SciPy, nanti semuanya akan kita import, padahal ternyata yang lain tidak kita butuhkan. Maka cara penulisannya seperti ini ya. Oke, sementara kita akan memanfaatkan 4 pustaka ini. Oh ya, gunanya untuk apa? Nah, di sini karena dilihat dari namanya stats, itu berarti gunanya adalah untuk statistika yang lebih kompleks. Jadi tidak seperti yang tadi sebelumnya yaitu rata-rata simpangan baku, tapi kita bisa menggunakan yang lebih kompleks seperti mencari indeks korelasi, kemudian mencari uji student, kemudian menggunakan untuk Permanova. Nah, mungkin kalian belum familiar, tapi nanti kalau kuliah lanjutan di mata kuliah statistika nanti akan paham berbagai macam statistika, tidak seperti waktu di SMA yang hanya mengenal rata-rata simpangan baku dan seterusnya. Itu hanya dasarnya saja. Lalu kita akan tambahkan di sini print. Nah, print ini gunanya untuk memastikan bahwa yang kita tambahkan di sini nanti berjalan ya. Jadi kalau yang kita ketikkan di sini, jadi kita ketikkan saja environment berhasil diinstal. Jadi nanti kalau muncul kata environment berhasil diinstal, artinya adalah proses itu berjalan sempurna, tidak ada yang error ya. Langkah berikutnya kita simpan dulu. Setelah itu kita jalankan. Cara menjalankannya gampang sekali, tinggal kita tekan tombol play, lalu kita tunggu. Dan nanti di bagian bawah sini nanti akan muncul hasilnya, outputnya. Kalau di sini outputnya hanya
kata-kata environment berhasil diinstal. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul, artinya adalah apa yang kita tambahkan di sini tidak ada masalah, artinya semuanya sukses. Demikian tutorial kita kali ini. Kita akan lanjutkan nantinya dengan topik-topik yang lebih mendalam, tentunya dengan berkaitan dengan yang kita pelajari, yaitu adalah tentang kimia. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.